Salam saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan khotbah tanggal 5 Desember 2021 dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu Advent yang kedua. Evangelium dari Lukas pasal 3 ayat 1-4 dengan tema Bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saya akan bacakan perikopnya bagi saudara-saudara sekalian. Lukas pasal 3 ayat 1-4, beginilah firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Yuteria, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Jordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara, dalam khotbah kita ini dengan tema bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam perikop khotbah hari ini dalam Minggu Advent yang kedua ini, kita belajar dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, di mana Alkitab sudah menerangkan bahwa Yohanes adalah orang atau pribadi yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk mendahului Kristus dengan tujuan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Perikop ini mengarahkan kita untuk belajar secara rohani apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dalam misi mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, agar cara persiapan jalan yang dilakukan Yohanes itu kita tiru dan kita teladani dalam konteks kehidupan kita sekarang dalam menyambut dan kedatangan Mesias itu dalam hidup kita. Dalam ayat 1 diterangkan penanggalan waktu peristiwa, yakni tahun ke-15, dan diterangkan dalam konteks politik. Di sana juga diterangkan pada waktu peristiwa ini terjadi pada masa rejim Kaisar Tiberius, saat Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea, saat Herodes menjadi raja di wilayah Galilea, dan saat Filipus menjadi raja di wilayah Iturea, dan saat Trakonitis dan Lisanias menjadi raja Abilene. Ayat 1 ini adalah bukti historis. Artinya, peristiwa yang diceritakan oleh Injil ini bukanlah mitos, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi dan historis. Sebab jika berita Injil adalah mitos, dapatkah mitos menerangkan penanggalan waktu dan konteks politik dalam beritanya? Jadi dalam ayat 1 ini meyakinkan kita bahwa berita Injil adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, yang bisa dibuktikan secara historis. Jadi Injil bukanlah cerita mitos seperti tuduhan para penyesat. Dalam ayat 2 perikop ini memperkenalkan kepada kita siapakah ayah dari Yohanes Pembaptis. Ayah Yohanes Pembaptis bernama Zakaria. Ia adalah seorang imam Yahudi. Dan Alkitab menerangkan Yohanes untuk pertama kalinya menerima tugasnya sebagai nabi dan rasul Tuhan saat Hanas dan Kayafas menjadi imam besar Yahudi. Jadi peran penanggalan waktu dan keterangan konteks politis dalam ayat ini menerangkan bahwa berita Injil yang memberitakan Yesus itu adalah berita yang benar-benar historis dan benar-benar terjadi, bukan sebuah legenda atau mitos seperti fitnah yang dilakukan oleh para penyesat atau antikristus. Dan diterangkan Yohanes adalah nabi dan rasul Tuhan yang dipersiapkan untuk membuka jalan bagi Kristus Yesus. Ia bisa dibuktikan secara historis. Lalu, apakah perintah Tuhan kepada Yohanes sebagai cara Yohanes untuk mempersiapkan atau membuka jalan bagi Yesus Kristus? Dalam bahasa Yunani dikatakan keruson baptisma, metanoias eis apesin harmation. Dalam King James Version dikatakan preaching and baptism of the repentance for the remission of sin. Saya ulangi sekali lagi, preaching a baptism of repentance for the remission of sin. Yang diterjemahkan LI adalah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes menerangkan bahwa tugas yang diberikan Allah kepadanya adalah bagian dari penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Itulah alasannya mengapa Yohanes mengutip teks Nabi Yesaya yang berkata, Pon bontos ente eremo hetoi masate ten kodon kurios etosias poite tas tribos auto. King James Version menuliskan the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Yang oleh LI diterjemahkan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi dapat disimpulkan secara teologis bahwa menurut Yohanes Pembaptis, cara manusia untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias adalah dengan pertobatan.
Sebab arti mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan adalah pertobatan manusia itu sendiri. Dan buah dari pertobatan itu adalah baptisan kudus untuk memperoleh pengampunan dosa. Dalam bahasa Yunani kata pertobatan dipakai kata mateneo, atau dalam aktifnya disebut metanoia, dalam kata kerjanya disebut metanoia, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai repentance, yang artinya berpaling dari dosa, pembaruan hidup untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan perbuatan-perbuatan lama yakni dosa atau tindakan yang sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa dan bersedia mengubah sikap hidup. Salah satu pemberitaan yang sering sekali diucapkan Yesus dalam pengajaran Injil Kerajaan Allahnya adalah metanoite engiken gar hibaselia ton uranon. Dalam King James Version dikatakan repent for the kingdom of heaven is at hand. Dalam LI dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Matius 4 ayat 17 Alkitab menerangkan bahwa titik awal seseorang manusia dapat bertobat adalah ketika manusia itu mau menjawab panggilan Allah di dalam hidupnya, seperti yang dialami oleh kepala penjara di Filipi dalam Kisah Para Rasul pasal 16, atau seperti Paulus yang dulunya sebagai penganiaya orang Kristen menjadi rasul Kristus pemberita Injil Yesus ketika ia menjawab panggilan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Alkitab menerangkan bahwa ketika manusia itu meresponi suara Allah atau meresponi panggilan Allah dalam hidupnya, maka saat itulah manusia akan mengalami perubahan batin dan perubahan sikap dalam hidupnya. Sesuai dengan tema kita minggu ini adalah bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tema ini mengajak kita untuk menjadikan pertobatan hidup kita sebagai jalan untuk menyambut kedatangan Mesias. Bagaimana kita yang selama ini mengabaikan suara Allah yang terus memanggil hidup kita dalam sanubari kita, kita berbalik dan meresponi suara Allah dalam hidup kita itu. Jadi tanpa pertobatan, maka kita tidak akan pernah bisa menyambut kedatangan Sang Mesias dengan cara yang benar di mata Allah. Saudara-saudara, dalam Advent yang kedua ini, sebelum Kristus datang, mari kita bertobat, agar dengan pertobatan itu kita mempersiapkan jalan, mempersiapkan tubuh, mempersiapkan jiwa kita, agar Kristus lahir di sana. Bertobatlah, dan Kristus akan lahir dan memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.